Selain dari gameplay, kelebihan suatu game juga bisa dilihat dari story atau cerita yang dibawakan. Bahkan, sebagian game hingga mendapat adaptasi seri anime. Berikut ini ada beberapa rekomendasi anime yang diadaptasi dari game versi Void Anime Channel. Di nomor 1 ada Sengoku Basara. Siapa sih yang nggak tahu game ini? Game hack and slash yang sangat terkenal di kalangan anak rental ini bercerita tentang perebutan kekuasaan di Jepang pada era Sengoku. Sayangnya, meski memiliki cerita yang menarik, game ini hanya tersedia dalam bahasa Jepang saja. Sehingga banyak player yang memainkan game ini yang tidak mengetahui cerita dari game ini. Untungnya, ada adaptasi anime dari game ini yang berjumlah 12 episode. Di nomor 2 ada Devil May Cry. Sama seperti Basara, Devil May Cry alias DMC juga merupakan game yang dibuat oleh Capcom. Game ini juga bergenre hack and slash dan bercerita tentang Dante yang merupakan manusia setengah iblis yang membuka toko jasa bernama Devil May Cry, yang mana dia menawarkan jasa untuk melawan iblis. Sebenarnya untuk lebih mendalami cerita dari anime ini, kalian disarankan untuk memainkan gamenya yaitu DMC 1 dan DMC ketiga, karena anime ini bersetting setelah kejadian di kedua game tersebut. Tapi meskipun begitu, kalian masih bisa menonton animenya tanpa harus memainkan gamenya. Di nomor 3 ada Scarlet Nexus. Pada otak manusia dan mampu memberikan kekuatan tambahan serta meningkatkan indera untuk mengubah dunia. Dan pada saat tersebut muncul monster aneh yang dikenal sebagai Orders yang mulai datang dari langit dan memangsa otak manusia. Sementara itu, MC dari anime ini adalah Yuichi Sumeragi yang memiliki kekuatan telekinesis. Di nomor 4 terdapat Persona series. Persona merupakan game JRPG turn-based dengan tambahan simulasi kehidupan sosial anak SMA. Game ini masih tergabung dalam seri Shin Megami Tensei dan hingga saat ini sudah menghasilkan 5 game utama. Namun sayangnya hanya Persona 3, 4, dan 5 saja mendapat adaptasi anime. Sementara untuk Persona 1 dan 2 tidak. Satu hal lagi, kalian bebas menonton series ini tanpa harus urut nomor karena series ini secara cerita tidak terlalu terhubung antara satu seri dengan seri yang lainnya. Untuk seri Persona 3 sendiri diadaptasi menjadi 4 movie dan bercerita tentang Dark Horse atau jam kegelapan yang muncul di setiap tengah malam. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk berbahaya yang dikenal sebagai Shadow muncul di berbagai tempat. Yuki Makoto yang baru saja pindah sekolah ke SMA Gekkoukan diserang oleh Shadow yang kemudian membangkitkan persona yang ada di dalam dirinya. Makoto kemudian bergabung dengan klub bernama SEES untuk mengungkap alasan dibalik kemunculan Dark Horse dan membersihkan dunia dari Shadow. Sementara untuk seri Persona 4 bercerita tentang Yu Narukami yang merupakan murid pindahan di SMA Yasogami. Yu tinggal bersama pamannya yang berprofesi sebagai detektif dan sepupunya yang masih kecil yang bernama Nanako. Saat pertama kali masuk ke SMA Yasogami, ia mengalami kehidupan SMA seperti biasa. Hingga akhirnya Yu mengetahui tentang mitos yang mengatakan bahwa ia akan menemukan jodohnya ketika melihat layar televisi pada tengah malam alias
pada acara Midnight Channel. Pada akhirnya Yu bersama teman-temannya harus menguak misteri dari Midnight Channel. Sementara untuk Persona 5 berbeda dengan Persona 4. Persona 5 bercerita tentang sekelompok pencuri muda yang mencuri diri mereka sebagai The Phantom Thieves. Tak seperti pencuri pada umumnya, The Phantom Thieves hanya mencuri hasrat pada hati manusia. Persona 5 The Animation. Kemudian di nomor 5 ada Devil Survivor 2. Devil Survivor 2 merupakan game JRPG turn-based seperti Persona dan bahkan masih diproduksi oleh studio yang sama, yaitu Atlus. Devil Survivor 2 ini bercerita tentang Kusei Hibiki yang diperkenalkan oleh temannya Daichi Shinjima, sebuah situs yang dikatakan dapat menampilkan wajah-wajah mereka jika mereka tewas. Situs itu kemudian mengirim video yang memperlihatkan mereka tewas dalam sebuah kecelakaan. Tak lama berselang, kecelakaan itu pun benar-benar terjadi. Namun sebelum tewas, Hibiki dan Daichi mendapat sebuah pertanyaan. Apakah mereka ingin tetap hidup atau lebih suka mati? Mereka memilih hidup, dan ketika mereka sadar, mereka mendapati dunia sudah hancur lebur. Ternyata hari itu merupakan hari pertama dari serangkaian serangan makhluk-makhluk yang disebut sebagai Septentrion, dan orang-orang yang seperti Hibiki dan Daichi atau mereka yang bersikeras untuk hidup sajalah yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Nomor 6 ada BlazBlue Alter Memory. Anime ini bercerita pada tahun 2199 di mana banyak pertempuran yang saling terjadi. Terdapat kabar angin tentang seorang Ragna, sang penumpas darah. Dia merupakan pemberontak kelas S yang paling berbahaya di kota Kagutsuchi yang ke-13. Tujuan dari Ragna adalah menghancurkan sistem yang telah mengendalikan dunia dan membuat para petarung lainnya berkumpul di Kagutsuchi. I can beat that fast. Look at me, woman. Take it all in. Kemudian di nomor 7 ada Princess Connect Redive. Princess Connect Redive merupakan anime komedi fantasi yang diadaptasi dari game mobile dengan judul yang sama. Menceritakan petualangan Yuki, seorang pemuda yang amnesia, Kokoro, pemandu kecil yang menjaga Yuki, Pekorin, pendekar pedang cantik yang selalu lapar, dan Kal, gadis penyihir bertelinga kucing dengan kepribadian yang agak dingin. Keempatnya membentuk guild yang berjudul Bisokuden dan memulai petualangan untuk menikmati berbagai makanan lezat yang tersebar di seluruh dunia. Oke, itu dia beberapa saran anime dari Void Anime Channel. Kalau kalian punya rekomendasi lain, kalian bisa komen di bawah. Sekian dari gue dan Sia.